Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rizky Fatimah, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang Forum OSIS MPK Purwakarta atau yang lebih kita kenal dengan FOMPA. FOMPA ini merupakan organisasi yang dibentuk dan bertumbuh besar oleh pelajar SMA, SMK, ataupun MA di Purwakarta. FOMPA ini menjadi pelajar dalam penghimpun para pelajar yang bersatu dan mempunyai suatu kualitas yang dapat mendukung terwujudnya visi Purwakarta. FOMPA ini merupakan suatu wadah yang terus memancarkan inovasi dan prestasi dalam benak pelajar Purwakarta. Diresmikan pada tanggal 23 April 2013 sebagai jawaban dan bukti dari pelajar SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Purwakarta. FOMPA ini menjadi forum OSIS satu-satunya yang berdiri di Purwakarta di tingkat SMA, SMK, serta MA yang resmi dinaungi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Jawa Barat. Tidak hanya itu, terdapat juga Dewan Penasehat diantaranya Ketua MKKS SMA, Ketua MKKS SMK, dan KKMA. Selain itu, FOMPA juga terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemda Purwakarta, khususnya di bidang kepemudaan Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta. Nah, untuk tahun 2020 dan 2021, FOMPA ini diketuai oleh Kevin Pradipta dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Forum OSIS Purwakarta dalam menggunakan teknologi informasi, saya dan teman-teman saya akan mewawancarai ketua beserta sekretarisnya. Untuk itu, mari kita lihat. Perkenalkan, nama saya Nisa Sucita Dewi. Saya kuliah di Pasar Senen, ya. Jurusan saya manajemen. Dan kalau saya jadi penghadiri, nama saya Melana Pianti, jadi jurusan akuntansi. Kalau asal rumahnya dari Salim. Oke. Ya, nama saya Muhammad Rizky, asal rumah di Dadangdan ya, jurusan manajemen. Jadi, nggak apa-apa, kenalin ke mereka aja. Namanya Ririn. Ya. Kalau AA-nya boleh tahu? Aku Dimas Pramudia, asal dari SMK Negeri 2 Purwakarta yang tergabung di Forum OSIS MPK Purwakarta sebagai sekretaris umum. Saya Kevin Pradipta Wijaya Putra dari SMA Negeri 1 Purwakarta, tergabung juga di FOMPA sebagai Ketua Umum FOMPA Angkatan 9. Saya, apakah dalam proses pelaksanaan program Forum OSIS MPK ini banyak melibatkan teknologi informasi atau komputer? Oke. Kalau dibilang tuh sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget karena memang setiap program yang kita laksanakan itu selalu melibatkan yang namanya teknologi informasi. Karena memang ketika kita membuat suatu program dan program kita itu ingin mendapatkan partisipasi dari sasaran yang memang sudah kita tentukan, itu perlu yang namanya teknologi informasi. Karena untuk mulai dari penyebaran suatu informasinya, nah itu kita perlu yang namanya teknologi, entah itu berbentuknya dalam video, poster ataupun yang lain sebagainya. Barangkali dari kalian itu. Next ya, pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang sangat memerlukan teknologi informasi atau komputer? Oke, di FOMPA sendiri itu ada yang namanya Departemen Humas, di mana Departemen Humas ini atau Hubungan Masyarakat, di dalamnya ada divisi informasi dan juga divisi komunikasi, di mana dua hal tersebut itu tentu saja memerlukan kaitan yang sangat kuat dengan teknologi. Nah, salah satu contoh program kerja mereka itu adalah FOMPA Bimedia Partner. Nah, FOMPA Bimedia Partner itu adalah di mana mereka itu tugasnya adalah untuk mempromosikan berbagai kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat untuk pelajar. Begitu. Nah, lalu di Departemen Humas ini juga mereka memiliki tugas untuk mengontrol atau istilahnya mengembangkan kembali dari sisi media sosial di FOMPA, baik dari YouTube ataupun Instagram ataupun WhatsApp sekalipun. Nah, jadi Departemen Humas ini istilahnya memang kunci teknologi yang ada di FOMPA gitu. Jadi semua kegiatan yang memang berhubungan dengan teknologi pasti kerjasamanya dengan Departemen Humas itu tadi. Oke, next. Ketika menggunakan IT, pasti banyak hambatan. Nah, Sebutkan hambatan yang sering kali kalian alami gitu ketika menggunakan teknologi informasi. Oke.
Kalau dari segi hambatan ketika kita menggunakan suatu teknologi informasi ya, ada setiap di FOMPA itu kan ada yang namanya rutinitas rapat ya, rapat kumpulan. Nah, kalau kita kumpulan itu secara online itu otomatis kita pakai jejaring ini ya, apa namanya, media teknologi untuk kita menyambung komunikasi. Itu kadang kita pakai telepon WhatsApp kalau sedikitan orangnya, kemudian ataupun Zoom ataupun Google Meet. Nah, ketika kita pakai media ini itu masing-masing dari media itu selalu punya hambatan masing-masing gitu. Kalau WhatsApp itu nggak terlalu banyak lah ya ngambil jaringannya ya. Tapi kalau misalnya kita pakai dua teknologi ini, dua aplikasi ini, nah kita selalu mendapatkan yang namanya keterlambatan dari segi sinyal. Adapun orang yang emang sinyalnya bagus, tapi dari device-nya itu kurang untuk ikutan kumpulan. Nah, kadang nge-lag ataupun yang lainnya. Dan kan FOMPA ini tergabung si pengurus itu dari berbagai macam wilayah di Purwakarta. Ada yang dari Sukatani, ada yang dari Wanayasa, Pleret. Itu kan kadang si posisi rumahnya beda-beda ya. Kadang ada yang jaringannya jelek, tapi yang jaringan jeleknya itu nggak bisa gabung kan. Gitu sih. Ada nggak sih cara buat ngatasin hambatan itu gitu supaya nggak terlalu banyak gitu lah hambatannya? Kalau cara mengatasi hambatan itu sebenarnya gimana ya? Kalau memang hal tersebut terpaksa memang dilaksanakan secara online, maka memang harus perlu persiapan yang lebih matang, baik dari segi sinyal ataupun dari segi device-nya. Karena ada kan device yang memang dia tuh cepet banget lowbatnya gitu. Nah, berarti harus dipersiapkan dari powerbanknya gitu. Ataupun misalnya contohnya dari segi kuota gitu. Kalau misalnya dia, kuotanya tinggal dikit lagi, berarti bisa kan persiapin dulu, beli dulu, atau misalnya beli yang unlimited kayak gitu misalnya. Ataupun misalnya ternyata ada kekurangan di ekonomi, maka siap FOMPA membantu dengan adanya uang kas, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke persiapan. Iya, lebih persiapannya aja. Iya, betul. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di masa pandemi ini kan semuanya dibatasi nih, dari mulai jumlah orang ataupun apa gitu ya. Apakah semua program OSIS dilaksanakan 100% secara daring atau menggunakan apa gitu? Oke, untuk dari segi program kerja Forum OSIS MPK Purwakarta sendiri itu nggak sepenuhnya kita menggunakan daring ya. Ada beberapa program yang memang dilaksanakan secara luring, walaupun memang mayoritasnya dilaksanakan secara daring. Nah, beberapa program yang memang dilaksanakan oleh FOMPA yang dilaksanakan secara daring, itu contohnya ada webinar pendidikan pranikah misalnya gitu. Nah, kenapa sih FOMPA bikin kegiatan pendidikan webinar pranikah? Nah, jadi di FOMPA sendiri itu kita ada 4 tujuan pelajar. Nah, tujuannya yang pertama itu ada pelajar yang memang tujuannya itu pengen kuliah, yang kedua dia pengen kerja, yang ketiga pengen wirausaha, dan yang keempat itu dia pengen menikah. Nah, salah satu aspeknya itu kan menikah, maka dari itu FOMPA mensupport dengan cara mendirikan webinar pendidikan pranikah kayak gitu. Adapun contohnya untuk program yang lain, misalnya bagi pelajar yang memang dia tuh pengennya kuliah gitu. Nah, bagi pelajar yang memang pengen kuliah, kita dari FOMPA itu mengadakan kegiatan yang namanya FOMPA Tryout UTBK. Nah, kan dari anak-anak SMA yang pengen masuk ke kuliah, itu kita melaksanakan yang namanya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, karena memang kita harus mempersiapkan bagi pelajar yang memang pengen masuk ke PTN atau PTS ataupun perguruan tinggi lainnya, maka perlu diadakan simulasi, yaitu tryout UTBK, seperti itu. Next ya. Oke. Dampak apa aja sih yang timbul bagi sebuah organisasi apabila di masa pandemi tidak mengenal teknologi informasi atau media sosial? Oke, kalau menurut perspektif saya pribadi nih ya, kadang kan perspektif orang beda-beda. Iya. Kalau misalnya ada suatu organisasi ataupun komunitas itu tidak memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini gitu kan, itu dampaknya justru sebenarnya bisa aja tidak menggunakan teknologi, tapi justru intensitas keberhasilan suatu organisasinya itu bisa dikatakan lebih rendah dibanding organisasi yang memakai teknologi di zaman sekarang. Karena justru juga kadang itu bisa berdampak yang paling buruknya bisa memunculkan atau menimbulkan kepasifan organisasi tersebut gitu. Entah dalam segi komunikasi anggotanya ataupun dari segi rutinitas program kerja yang memang sering dilaksanakan ataupun suka dilaksanakan. Gitu. Ya, bisa menambahkan juga. Karena bagaimanapun ya, kita ini berdasarkan fenomenanya, di mana kita di SMA atau SMK ini itu kita ada di masa yang namanya pandemi. Nah, pandemi itu memisahkan kita. Nah, betul ya, itu terasa banget ya, pandemi itu memisahkan kita. Nah, kalau misalnya dari pelajar sendiri itu nggak bisa mengoptimalkan dari teknologi itu sendiri, saya bisa jamin kalau dia pasti akan kesulitan.
baik untuk belajar ataupun untuk berkomunikasi dengan yang lain. Karena bagaimanapun di sekolah saya sendiri itu kita untuk bersekolah sendiri saat online kemarin itu menggunakan teknologi Zoom atau Google Meet atau Google Classroom. Nah, adapun sama di Fompa kayak gitu. Kalau misalnya dari pengurusnya aja nggak bisa memanfaatkan teknologi, itu tentu akan sangat sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Adapun yang memang sudah ada device-nya, sudah ada koneksinya, tapi belum bisa mengoptimalkan menggunakannya, itu tentu saja akan menimbulkan kepasifan di organisasi itu. Maka dari itu memang diwajibkan bagi seluruh pengurus itu ya, atau pelajar di Purwakarta itu diharapkannya tuh bisa dalam menggunakan teknologi seperti itu. Ya oke, next. Anggota Pompa harus mempunyai skill dalam penggunaan teknologi informasi. Sebenarnya kalau dibilang diharuskan enggak juga ya, karena memang mungkin kemahiran tiap pengurus itu beda-beda. Ada yang memang kita sudah identifikasi terlebih dahulu nih, dan kita sudah menyesuaikan juga. Adapun orang-orang yang mahir tentang teknologi, ya maka kita tempatkan di bidang teknologi. Adapun orang-orang yang mahir di bidang wirausaha, maka kita tempatkan juga di bidang wirausaha. Tapi dengan artian, karena memang zamannya itu sekarang sudah digitalisasi, yang di wirausaha pun harus bisa berteknologi. Dan itu bukan suatu tuntutan, tapi keharusan dia untuk menuntut dirinya agar bisa berteknologi. Kayak gitu sih, Kang. Terakhir ya? Boleh. Atau nanti mungkin ada tambahan lagi dari aku? Boleh. Pada saat kalian melakukan program OSIS secara daring, apa pernah terjadi cybercrime? Contohnya pada saat kalian melakukan perlombaan daring, lalu terdapat seseorang yang melakukan manipulasi ataupun sabotage gitu ya dalam data itu, ataukah semua keamanannya sudah terjamin? Ya, buat di Fompa sendiri, alhamdulillah selama 1 periode kebelakang itu belum pernah terjadi yang namanya cybercrime. Alhamdulillahnya belum. Saya rasa memang kalaupun misalnya apakah sudah terjamin keamanannya atau belum, karena saya merasa Fompa sendiri itu kan itu hanya sekumpulan anak-anak gitu ya, cuma pelajar lah istilahnya gitu. Dan saya pun belum lihat potensi dari orang-orang yang misalnya hacker gitu ya, mereka tuh pengen nge-hack ke Fompa. Alhamdulillah sih kita belum lihat ada yang seperti itu. Adapun kalau misalnya dari Fompa sendiri, itu dari segi teknologinya dirasa udah cukup aman. Baik dalam penilaian mungkin kita bisa menggunakan Google Form, pendaftaran pun sama. Adapun untuk penyebaran informasi kita menggunakan Instagram. Itu pun alhamdulillah belum pernah ada kejadian di angkatan saya itu ada hack atau dan sebagainya, itu belum ada, alhamdulillah. Tambahan aja ya ini dari aku. Kadang kalau yang saya pribadi nih ataupun teman-teman sekretaris saya yang lain gitu kan, dalam mengelola suatu aplikasinya itu kurang baik. Kadang ada teledornya gitu. Teledornya itu gini, kadang kita udah buat ya, sepertinya kayak saya contoh buat absen rapat virtual gitu. Nah kadang saya tuh udah ngasih linknya ini, tapi kebetulan linknya itu terhapus dan saya harus buat lagi kan. Dan ada pun kadang sebenarnya dalam pengarsipan suatu administrasi, kadang saya udah buat Google Drive ini dan saya udah masukin itu suratnya, kadang suratnya suka hilang ataupun mungkin nggak kemasukin juga. Kadang kalau dari segi korup tuh enggak ya, karena kalau korup itu kan lebih kepada si datanya error. Kalau korup tuh enggak sih. Paling kalau bukan korupsi biasanya, misalnya saya ngirim file ke Dimas, tapi kirimnya tuh bukan dalam bentuk PDF misalnya sebuah surat, tapi kita kirim dalam bentuk code. Biasanya tuh buat begitu dari kirim tuh acak-acakan. Nah paling kendalanya kayak gitu aja. Terus kalau misalnya tadi kayak ya misalnya ini lah data yang udah di-share kayak ada Google Drive-nya hilang gitu kan ya, cara kalian buat mengembalikan sifat itu ada nggak sih, kalian pernah nggak sih gitu pakai aplikasi apa gitu mungkin? Oke. Kalau dari data yang hilang tuh biasanya kita cari-cari dulu nih tadi backup-annya. Nah biasanya tadi kita backup-annya. Kadang kan sebelum kita arsipkan itu selalu kita backup dulu gitu. Kita backup dulu entah itu biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh suka bikin grup khusus sendiri kan. Nah suka disimpan di situ dulu si arsipannya. Kalau saya pribadi gitu. Jadi ketika saya masukin si surat itu dan surat itu ternyata tidak ada di file arsipannya, ya saya ambil lagi di grup saya pribadi itu untuk diarsipkan kembali kayak gitu. Tapi pernah juga ada kejadian. Nah, jadi ada suatu proposal yang memang sudah didesain sedemikian rupa, tetapi ternyata dari proposal itu si sekretaris saya itu, bukan yang ini, sekretaris yang lain ya maksudnya, dia tuh lupa backup gitu. Jadi
dia tuh langsung edit filenya di file itu. Jadi ternyata ketika saya butuh lembar-lembar yang tadi dihapus, ternyata lembarnya tuh hilang, langsung di langsung di delete. Jadi dia nggak bikin backup, otomatis kalau kendalanya kayak gitu, ya saya harus bikin baru. Ya. Ada teman mungkin? Kasih banyak. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was